Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimin, mahasiswa PPG PAI Rajab Bek 1 tahun 2024 UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 SMK Nusantara Gubuk dengan materi tentang menghindari akhlak mazmumah, perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Berikut video kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, siap semuanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memberi doa. Ya, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Kegiatan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya saya mohon kepada semuanya bisa melihat kanan kiri bawahnya. Apabila ada sampah, masih ada sampah, bisa diambil, bisa dibuang terlebih dahulu. Ya, ya, bersih semuanya. Sudah. Ya, berarti kalian rajin dan sregep. Ya. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, di sini saya akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya berangkat? Apa yang ada yang tidak berangkat? Berangkat semuanya? Ya. Ya, alhamdulillah kalau berangkat semuanya. Ya, di sini sebelum pembelajaran kita lakukan ice breaking dulu ya, pemanasan ya, biar kalian tetap semangat untuk pembelajaran pada hari ini ya. Ya, semuanya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 3, 1, 2. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya semuanya ya. Di sini saya akan bertanya kepada kalian sebelum pembelajarannya yang dimulai. Kalian di rumah pada belajar semuanya? Belajar. Ya, kalau kalian belajar, saya di sini akan bertanya kepada kalian. Masih ingat? Ada yang ingat pembelajaran yang minggu lalu kemarin? Yang kemarin itu loh, ada yang masih ingat? Masih? Ya. Apa coba pembelajaran yang minggu kemarin? Kalau masih ada yang ingat? Pembelajaran yang minggu kemarin loh. Yang kemarin? Memenuhi janji. Oh, memenuhi janji. Ya. Nah, saya bertanya, kalau kalian masih belajar tadi malam, apa toh itu memenuhi janji? Coba, ada yang bisa? Ya, silakan. Pengertian memenuhi janji salah satu bukti berimannya seseorang adalah
tidak memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman. Itu memenuhi Janji. orang. Ya, saya kelas bentar ya. Kalau kalian dikasih amanat seorang harus disampaikan, ya. Itu janji bukan? Janji ya, harus disampaikan. Menyampaikannya jangan dilebih-lebihkan. Apa yang dikasihkan ke kita itu kita sampaikan kepada orang yang disuruh siapa namanya, disampaikan dengan jelas sesuai yang disampaikan kerja. Aku nggak mau bohong, kan gitu. Aku rapikan sih, seperti itu. Nah, kalian tahu pembelajaran pada hari ini apa? Bab apa? Apa? Menghindari akhlak muslimah, pelajar, minuman keras, dan narkoba. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, di sini saya akan bacakan tujuan dalam pembelajaran pada hari ini itu apa? Ya, kita pembelajaran pada hari ini menggunakan metode project based learning. Peserta didik mampu memahami langkah-langkah menghindari akhlak mazmumah dengan benar sesuai tuntunan syariat. Ya, gimana caranya kita semuanya bisa memahami tentang materi ini dengan urutan dengan yang bagus sesuai syariat, ya. Nah, untuk itu, apakah kalian sudah pernah membaca atau buku artikel dari internet, dari YouTube, sudah melihat YouTube, apapun itu? Apakah kalian sudah pernah? Sudah. Ya, berarti kalian sebelumnya berarti kan sudah belajar. Nah, apa kalian ingin menguasai materinya? Nah, kalau kalian ingin menguasai materi tentang pembelajaran pada hari ini nanti, kalian harus serius, ya. Nah, apa kalian sudah siap melaksanakan? Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Pada hari ini kita masuk kegiatan intinya, kita pembelajaran. Kita lihat dengan ke layar proyektor atau proyektor. Saya akan menjelaskan tentang apa itu menghindari akhlak mazmumah, perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba, memahami dan mencegah perilaku negatif. Kalau minuman keras pasti negatif, ya, karena itu dilarang agama dan dilarang Allah. Nah, di sini apa itu akhlak mazmumah? Itu ada toh. Akhlak adalah karakter atau perilaku seseorang. Itu akhlak. Karakter, perilaku, tingkah laku, itu akhlak, ya. Terus mazmumah itu tercela atau buruk. Berarti kalau akhlak mazmumah perilaku yang bertentangan dengan nilai moral agama. Kan elek, buruk, kan buruk berarti sama enggak? Sama, ya. Itu dilarang agama. Perkelahian antar pelajar semuanya itu dilarang. Karena apa? Itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif semuanya itu, ya. Dilanjutkan. Nah, ciri-ciri
perkelahian antar pelajar. Yang pertama atau yang satu ini, ketidaksabaran dan kemarahan yang tidak terkendali, kurangnya empati dan penghargaan terhadap orang lain. Bisa memahami ini apa? Tentang apa? Jelas. Kurangnya empati dan penghargaan terhadap orang lain. Misalkan satu perkelahian satu dengan satunya, tidak bisa menghargai dengan ucapan, itu ya menyinggung perasaan teman satu dengan yang lain. Kalau kalian tersinggung, nanti ada yang masih marah toh? Ya. Nanti itu bisa menimbulkan perkelahian. Dengan mencari teman dari kelompok sana dengan kelompok sini, pada cari teman, terus itu bisa mengakibatkan perkelahian. Di situ ya. Dilanjut. Nah, dalam perkelahian itu pasti mempunyai dampak negatifnya, ya. Dampaknya itu satu, cedera fisik dan emosional. Fisik itu pasti, kalau perkelahian, orang berkelahi itu pasti kita mengalami cedera, itu pasti. Laketan patah tulang atau kita terkena mata kita memar, ya. Itu bisa menimbulkan seperti itu. Gangguan dalam lingkungan sekolah, dampak negatifnya itu pengaruh negatif pada prestasi akademis dan hubungan sosial. Dampaknya itu contohnya seperti prestasi kalian menurun, kalian sering berkelahi, kan tetap kalian bolos kok, nggak berangkat, itu prestasi kalian akan menurun. Bisa nyampe kita tidak bisa naik kelas. Karena apa? Kita mengerjakan soal nggak paham, dikasih soal itu apa nggak paham, terus itu bisa menurunkan prestasi. Hubungan sosial kalian dengan teman satu dengan yang lainnya itu bisa pecah, ya, seperti itu. Next ya. Cara menghindari setiap apapun itu pasti kita bisa ada cara gimana kita menghindari perkelahian itu. Contohnya seperti meningkatkan keterampilan komunikasi dan resolusi konflik, terus mengembangkan empati dan toleransi satu sama lain, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan inklusif, ya. Terus masih ada banyak lagi, kita mengikuti ekstrakurikuler, ya. Contohnya seperti kita mengikuti PMR, terus kalau yang suka voli bisa mengikuti ekstra voli, OSIS. Kita kan itu bisa mengurangi kita dalam melakukan hal-hal seperti itu, ya. Itu cara menghindarinya. Kita lebih utamakan ke prestasi kita biar lingkungan sekolah kita harmonis. Cara gimana, ya? Terus minuman keras. Ciri pengguna yang menggunakan minuman keras: konsumsi alkohol berlebihan, perilaku yang tidak wajar setelah konsumsi alkohol, yang tidak wajar setelah mengonsumsi alkohol. Contohnya seperti apa, coba ada yang tahu? Contohnya, ya, kalau kita sudah minum minuman pasti kita mabuk, ya. Itu bisa menjadi yang pertama tadi apa? Perkelahian. Itu contohnya seperti itu bisa jadi contoh perkelahian itu. Terus apabila kita menaiki motor, naik SK yang udah pusing, minum minuman, mabuk, naik motor, apa akibatnya coba? Jatuh, luka-luka toh? Ya.
seperti itu. Nah, dampaknya, loh, tadi data semuanya atau dampak dari minuman keras itu, masalah kesehatan organ tubuh kita, jantung, paru-paru itu bisa merusak di situ, sesak nafas. Ya, nafasnya kan kalau jantung dan paru-paru udah komplikasi dan semuanya kan itu bisa penyakitan toh. Ya, itu bisa menyebabkan penyakit seperti itu. Ya, dan pengaruhnya terus kerusakan pada hubungan sosial dan keluarga. Hubungan antara keluarga kamu dan kamu itu bisa pecah karena dengan kita minum minuman keras itu mabuk. Kalau kamu minum minuman keras dari nongkrong, kita pulang bau alkohol. Sampai pernah dimarahin orang tua enggak? Pasti ya, pasti dimarahin bapak ibumu, kalau punya mas ya masmu, kalau mbak ya mbakmu, mbak ibumu, kakakmu ya, adik sama, pasti kalian dimarahin. Mbak itu mas atau siapa, supaya nggak melakukan gini kan, itu kan bisa menimbulkan kok terus kamu marah, ya tuh, kena dimarahin, masih apa? Pusing, emosi, tambah seneni sama orang tua atau keluarga, itu bisa menimbulkan apa? Hubungan sosial dan keluarga jadi rusak, ya. Aku mau pergi aja, itu kan jadi pergi rusak namanya. Cara mencegahnya, ya, cara mencegah untuk menghindari minum minuman keras, menyediakan pendidikan tentang bahayanya alkohol, ya. Dari kalian disediakan pembelajaran seperti ini biar memahami apa toh alkohol itu akibatnya. Maka dalam pendidikan itu dikasih pengertian tentang bahayanya alkohol. Terus bisa kalian mengikuti seminar, bisa ada seminar tentang sama yang seperti pembelajaran ini. Kalian ikut apa toh bahayanya alkohol, seperti itu, ya. Memotivasi gaya hidup sehat dan bebas alkohol. Setiap keluarga mesti kalian dikasih motivasi keluargamu tuh. Dikasih motivasi pembelajaran apa toh akibatnya, mesti kamu cuma melakukan aja nongkrong, jangan nongkrong dengan teman-temanmu yang suka mabukan atau minum-minuman yang berujung dengan ketergantungan. Kalau kita sudah mencoba, pertama mencoba dulu ya, kita mencoba sedikit, nanti kelama-lamaan kita bisa kecanduan. Kalau nggak minum, nggak balik, males, tubuh bisa lemes, sakit, ya. Kalau kita udah kecanduan seperti itu, kalau kita tidak mengkonsumsi pasti kita sakit. Ya bani, lemes enaknya ngapain ya, kan pasti seperti itu, ya. Itu dari lanjut, ciri-ciri ketergantungan pengguna narkoba. 1. Ciri pada zat tertentu, perubahan perilaku dan penampilan. Penampilanmu pasti beda, ya. Nah, kecanduan mesti orang PD itu pasti itu PD, ya. PD itu gak harus dilakukan dengan mengonsumsi seperti itu, ya. Kalian bisa menemui banyak cara untuk kita melakukan
PD. Ya, ben aku PD carane PD toh. Pasti kalian mempunyai cara sendiri. Nanti pasti aku PD. Aku berteman dengan dia. Saya teman. Sing wonge yo PD tapi dia tidak mengerti. Mencari solusi. Aku ben gimana toh caranya aku ben iso PD, iso kendel. Tidak harus mengonsumsi narkoba itu gimana caranya kita? Ya, seperti itu. Dampaknya, pokoknya setiap apapun yang kita lakukan itu mempunyai dampak. Kalau kita mengonsumsi narkoba, kita pasti mempunyai dampak yang negatif. Gangguan dalam hubungan pribadi dan profesional. Gangguan dalam hubungan pribadi, ya tadi kayak yang dimangkat tadi, bukan dengan keluarga, terus masalah hukum dan fungsional. Nah, kecanduan, kalian pasti kudu caranya gimana caranya mencari tahu? Tuku. Kalau kita udah beli, tuku. Ketahuan apa hukumannya? Kewenangan nama yang pihak yang berwajib ditangkap, dipenjara. Berapa tahun hukumannya? Kalau kalian pengguna direhabilitasi dikasihkan di mana? Kayak rumah sakit juga seperti itu, ya itu. Terus, kalian pertama jadi pengguna, lama-lama jadi pengedar. Kalau pengedar ditangkap penjara, kalau kita golongannya tinggi bisa nyampe dibunuh, hukuman mati, ya itu. Kalau kita nyampe mengonsumsi narkoba seperti itu, dan kita takut menjadi bandar apalagi, ya. Setiap masalah pasti kita bisa sebelum kita bertindak, kita bisa menghindari. Gimana cara menghindarinya sebelum kita melakukan terjerumus itu? Satu, sama pendidikan tentang bahayanya narkoba dan dampaknya. Tadi ya dampaknya. Program pencegahan dan dukungan rehabilitasi. Modal yang saya sampaikan tadi tuh, kalian udah kecanduan, masuknya di rehabilitasi. Bis nek dulu ngono. Kowe dikasih setiap hari dikasih motivasi apa semuanya dikasih biar kowe nanti pulang itu tidak mengonsumsi lagi. Seperti itu. Membangun jaringan dukungan sosial yang positif. Ya, dukungan yang positif. Saya teman yang baik. Ya, teman saya apa sih piye? Pengajian, sholawatan, itu kan bagus toh? Iya toh? Sholawatan. Kalian suka sholawatan toh? Suka. Pernah? Pernah toh? Apa sering? Sering. Oh sering. Sering apa? Sering nongkrong toh? Oh ngunjungin toh? Ya, itu ya. Nah, dari situ kalian sudah paham semuanya, sudah mengerti? Sudah semuanya. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau mau bertanya, ada yang kalau masih ada yang belum paham, silakan bertanya. Enggak apa-apa. Silakan kalau masih yang belum jelas, ya silakan bertanya. Nanti sebisa mungkin saya jawab. Pasti saya jawab. Apa tuh ya kalian? Coba. Yuk, ada yang tanya? Kalau enggak berarti saya anggap semuanya sudah bisa. Nanti setelah ini dong, kalian saya kasih tugas untuk kalian semuanya. Ini kan tugasnya apa? Tadi project atau kita membuat proyek ya tentang kita membuat
proyek tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang apa? Menghindari arah masuk rumah dan minuman keras. Ya, itu nanti saya kasih tugas itu. Saya bagi kelompok kalian, ya 1, 2, 3 kan ada tiga baris nih, ya. Yang kelompok 1 mana? Yang kelompok 1 ini ya. Ya, kelompok 1, 2, 3. Bisa pisah ya. Udah sini berarti nggak usah tahu kan, 1 nggak usah. Ya, 1, 2, 3. Ya. Coba kalau kalian sudah paham semuanya, kalian bisa kumpul menjadi satu kelompok. Coba silakan. Ya. Sudah kelompoknya ada semuanya toh? Sudah ya. Nah, di sini saya akan membagikan LKPD-nya agar kalian bisa paham dan mengetahui gimana cara kalian membuat proyeknya, ya. Dari kelompok 1 apa tadi? Perkelahian ya. Kelompok 2 ini ya. Dan kelompok 3. Nah, saya jelaskan, kalian buat proyeknya itu, terus nanti kalian membuat PowerPoint ya dengan menggunakan HP, kan bisa loh? Bisa ya, dengan menggunakan HP nanti dipresentasikan, kalau udah jadi dipresentasikan ke depan memakai proyektor ya. Nanti itu bisa dikirim ke laptop saya ya, terus kalian bisa mempresentasikan di depan ke teman-teman kalian semuanya ya. Apabila kalian masih belum paham, ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya, langsung aja bertanya kepada saya. Yang kurang pahamnya gimana, caranya gimana, terus apa ada yang kesulitannya gimana, bisa bertanya ya. Misalnya saya belum pernah membuat PowerPoint Pak ya, dengan menggunakan HP, oke, bisa bertanya, silakan, nggak apa-apa. Kalau udah bisa kan tinggal langsung menggunakan HP-nya untuk menggunakan apa? Membuat PowerPoint ya, dan proyeknya itu ya. Bisa dimulai. Waktunya berapa menit kalian minta? 15 menit cukup atau 10 menit? 15 menit. Ya, saya kasih waktu 15 menit. Nanti apabila kalian kurang, kalian bisa minta tambah waktu, nggak apa-apa. Selesaikan dalam waktu 15 menit itu semaksimal mungkin ya. Ya, oke, silakan kerjakan semuanya. Ya, kalian ini ada LKPD-nya tadi, itu bisa dibuat contohnya seperti itu ya. Ya. Ya, itu hakikatnya bisa dijelaskan sini. Ya, kerjakan. Buat ikat rapor kami. Oke, ini kalau ini. Ya cukup wis iki deh. Dan siap toh? Sudah selesai semuanya? Sudah. Siap presentasi? Siap. Urut dari nomor 1 ya. Iya. Terus tadi kalian saya
kalian loh? Itu bisa kalian kirim ke WA saya, nanti saya download di laptop saya, bisa presentasi ya. Yuk, dari nomor 1 silakan. Ya, yuk. Ya, kirim ya. Nah, kalian kelompok 1. Ya, bisa langsung presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema perkelahian antara pelajar. Pengertian perkelahian pelajar atau tawuran. Perkelahian antar pelajar adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Tawuran adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Next. Perkelahian antar pelajar dibedakan menjadi 2, yaitu delinkuensi situasional dan delinkuensi sistematik. Delinkuensi Situasional. situasional adalah perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Delinkuensi sistematik adalah para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggota
Jika tidak, kami akan mengakhiri presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap bos. Ya, terima kasih dari kelompok 1 ya. Presentasinya sudah bagus, kompak ya. Itu bisa dipirakan lagi ya kalau kalian nanti presentasi bisa diperbaiki. Ya, kita lanjutkan dari kelompok 2. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema menghindari minuman keras. Pengertian. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang atau segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berdasarkan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari khamar. Termasuk jenis khamar adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk menjaga keperluan dunia medis, antara lain desinfektan, pembersih, pelapuk, dan dapat pun sebagai campuran yang kimia lainnya. Jenis-jenis obat psikotropika dan narkotika meski tidak mengandung alkohol, ia tetap harus digunakan sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, metabolisme maupun kepribadian bagi semua. Jenis-jenis obat psikotropika dan narkotika meski tidak mengandung alkohol, ia tetap harus digunakan sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, Next. atau itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Hifzu al-akal juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir, menjaga akal dengan menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, misalnya minuman, menonton tayangan yang berbau dengan kata-kata. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima kasih dari kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan dari karyanya tadi ya. Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 3. Bisa segera maju kelompok 3, silakan untuk menampilkan. Segera maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Narkoba ditinjau dari Islam. Kias yakni satu masalah yang belum ada nas atau dalilnya. Dicarikan padanan pada masalah yang tidak ada nasnya. Sedangkan persamaan silat pada landasan motivasi hukum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memakruhkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan.
sudah paham semuanya? Kalian berarti pinter dan cerdas bisa memahami presentasi dari teman-teman kalian ya. Yuk, tunggu Mbak, tutup. Kiranya tidak ada presentasi hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada kalian semuanya yang sudah membuat tugas-tugasnya dengan baik, dengan lancar. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kalian, gimana toh kesan dan pesan kalian dalam pembelajaran pada hari ini? Kesan ini gitu. Ya, ada yang bisa menyimpulkan atau mewakili dari teman-teman kalian? Ada Pak. Oh ya, silakan Mbak. Menurut pengalaman saya tadi, dalam hal kerjasama tim, kelompok kami sangat baik dalam membagi tugas dan saling membantu. Kami berdiskusi dengan efektif untuk mencapai kesepakatan dan setiap anggota merasa didengar. Namun ada beberapa kali perbedaan pendapat yang memerlukan waktu lebih untuk diselesaikan. Dalam hal manajemen waktu, kami sempat mengalami kesulitan di awal karena belum terbiasa dengan pembagian waktu yang tepat untuk setiap tugas dan butuh tambahan waktu. Ya, terima kasih ya Mbak sudah menyampaikan pesannya kepada saya mewakili teman-teman semuanya. Ya, di sini sebelum pembelajaran selesai, di sini saya akan melakukan evaluasi pembelajaran pada hari ini tadi. Saya akan membagikan soal kepada kalian ya. Evaluasi pembelajaran hari ini, kalian sudah paham benar atau belum? Saya kasih soal ini nanti dikerjakan ya untuk evaluasi kalian, untuk nilai kalian, tambahkan ya. Ini LKPD-nya saya kasihkan 1, 2, iya, ini nomor 1, tuh. Bisa dikerjakan ya untuk evaluasi kalian pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan. Waktunya 10 menit ya. Usah lama-lama, itu mudah itu soal-soalnya itu ya. Yes. Ya, oke, silakan. Sembilan kurang seksi. Sudah semuanya? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Ya, bisa dikumpulkan jadikan satu. Saya ambil. Ya, ambil ya. Mana ada? Ya, yang nomor 3 mana? Yang ya, ini nanti buat nilai tambahan kalian ya, untuk evaluasi kalian. Selesaikan apa dari sini sampai ini ya. Sebelum pulang kita berdoa ya, bisa kemas-kemasnya dulu kalian, bisa mempersiapkan tasnya, tasnya dibuka.